Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai Babin Kamtibnas Kelurahan Aplasi Bina Kelompok Tani, selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Telah bergabung bersama kami Bribka Andi Magdel Pani selaku anggota Polres TTU dan juga Babin Kamtibmas Kelurahan Aplasi. Selamat siang Pak Andi. Ya, selamat siang, Mbak. Ya Pak, mungkin sebelumnya boleh diceritakan bagaimana awalnya Babin Kamtibmas ini membina kelompok tani. Apa yang melatar belakangi hal ini Pak? Baik. Awalnya saya membentuk kelompok ini karena saya berpikir bahwa di tengah pandemi COVID ini yang belum tentu kapan berakhir, tentunya berimbas pada perekonomian masyarakat, terkhususnya di masyarakat binaan saya di Kelurahan Aplasi. Sehingga saya memikirkan bagaimana caranya untuk bisa membantu mereka. Jadi saya melihat ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan. Jadi saya membentuk suatu kelompok atau membuat suatu terobosan dengan menghubungi pemilik tanah tersebut untuk membentuk kelompok tani. Di situ kami menanam berbagai macam jenis tanaman hortikultura. Baik. Untuk bisa meningkatkan daya ekonomi kelompok atau rumah tangga. Baik, sejak kapan Babin Begitu, Mbak. Kamtibmas membina kelompok tani yang ada di Kelurahan Aplasi ini Pak? Untuk kelompok tani ini kami membentuknya itu sejak tanggal 14 Juli tahun 2021 yang lalu. Dan puji Tuhan berjalan hampir 1 bulan bisa mencapai hasil yang baik berkat kerjasama dari Babin Kamtibmas dan anggota kelompok. Begitu, Mbak. Baik, apakah Babin Kamtibmas yang mengusung kelompok tani Mitra Kayu Putih ini atau memang kelompok tani ini sudah ada sejak lama Pak? Awalnya kelompok tani tidak ada sama sekali. Jadi saya menghubungi RT setempat, kebetulan RT setempat baru terbentuk atau mekar, yaitu RT 18. Jadi kami berbincang-bincang, setelah itu kami menghubungi masyarakat di sekitar dan mereka menyepakati untuk bisa membuat kelompok tani. Sehingga saya memotivasi mereka, saya membina mereka untuk membentuk kelompok tersebut. Baik, ada berapa kelompok tani dan terdiri dari berapa orang Pak dalam satu kelompok tani? Untuk sementara baru satu kelompok tani, itu kelompok tani Mitra Kayu Putih. Dan anggota kelompok yang saya bina ini ada 30 orang yang terdiri dari 30 perempuan dan 30 laki-laki. Begitu, Mbak. Baik, untuk dari anggota kelompok ini, mereka ini apakah warga setempat yang belum bekerja atau seperti apa Pak gambaran dari anggota kelompok tani ini? Untuk anggota kelompok ini adalah warga di sekitar Kampung Baru RT 18 itu. Ada yang petani, ada yang ojek, ada yang pedagang di pasar, dan ada pula yang PNS. Jadi saya merangkul mereka semua dengan tujuan untuk membina kerjasama atau membina gotong royong, sehingga bisa bekerja sama untuk membantu peningkatan perekonomian mereka. Baik, berarti ada beberapa latar belakang pekerjaan ya Pak ya dalam anggota kelompok tani ini. Lalu bagaimana cara Anda membuat masyarakat tertarik Pak untuk ikut dalam kegiatan ini? Awalnya kami membentuk kelompok ini, memang ada sedikit banyak orang yang ingin bergabung, namun karena namanya awal pekerjaan pasti agak kesulitan, sehingga dalam berjalannya waktu mereka tertarik karena setiap hari baik siang maupun malam saya selaku Babin selalu hadir di sana untuk membimbing mereka, membantu mereka, sehingga mereka tertarik untuk bergabung bersama kelompok yang saya bentuk itu. Baik, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Pak, seperti apa pembimbingan yang dilakukan oleh Babin Kamtibmas ini Pak? Untuk pembimbingan ini, setiap hari saya selalu ke sana, kadang membantu masyarakat untuk membuat bedeng atau membersihkan rumput-rumput yang ada di bedeng. Dan saya juga sebagai untuk motivasi ke mereka, saya memberikan sumbangan berupa bibit anakan pepaya yang saya semaikan sendiri, dan juga beberapa bibit sayur. Untuk selanjutnya, sebagian mereka swadaya masing-masing. Baik. Untuk bisa menanam di lokasi kebun tersebut. Baik Pak, ada berapa anggota Pak yang terlibat dalam pembinaan kelompok tani ini?
Untuk anggota kelompok ada 30 orang, Maksud saya yang sementara ini anggota belum di iya, anggota Polresnya Pak, ada berapa anggota yang ikut turun untuk membina para 30 warga tadi Pak? Untuk anggota Polres, saya sendiri sebagai Babin Kamtipmas yang bertugas di Kelurahan Aplasi. Jadi saya yang menginisiatif, saya membuat terobosan untuk membuat kelompok tani tersebut. Baik, berarti hanya Bapak sendiri yang melakukan pembinaan ya Pak ya. Apakah ada suka dukanya seperti apa Pak? Ya, awalnya memang ada suka duka ketika kita membuat lahan ini, memang banyak tantangan karena lokasinya ini sejak tahun 60-an tidak pernah diolah atau lahan tidur, sehingga tentunya di dalam berbagai macam tumbuhan yang kita harus bersihkan sehingga membutuhkan tenaga dan pikiran untuk bagaimana cara membentuk lahan ini. Baik, bagaimana antusiasme masyarakat dengan adanya program ini Pak? Untuk antusias masyarakat, mereka sangat berterima kasih sekali kepada pihak Polres Timur Tengah Utara, dalam hal ini Babin Kamtipmas, yang mempunyai terobosan kreatif untuk membantu mereka, sehingga membuat mereka hidup bergotong royong untuk membentuk kelompok ini, sehingga kebutuhan dalam hal ini perekonomian rumah tangga mereka bisa terpenuhi. Baik, berarti banyak masyarakat yang antusias untuk mengikuti pelatihan ini ya Pak ya. Baik, Pak Andi, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali. Anda kembali di Dialog Nusantara Siang, pemirsa masih bersama Bribka Andi Magdel Pani, selaku anggota Polres Timur Tengah Utara dan Babin Kamtipmas Kelurahan Aplasi. Ya, Pak Andi, kita lanjutkan perbincangan kita. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai bagaimana masyarakat sangat antusias untuk mengikuti pembinaan dari kelompok tani ini. Untuk bibit sayur dan juga kebutuhan lainnya, Pak, dalam melakukan pembinaan atau pengolahan sayur dan sayur ini didapatkan dari mana, Pak, bahannya? Swadaya dari anggota kelompok. Jadi jenis tanaman sayuran di dalam kebun kelompok tersebut itu merupakan sumbangan dari Babin Kamtipmas dan swadaya anggota kelompok, Pak. Baik, dari proses penanaman hingga panen ini butuh waktu berapa lama, Pak? Untuk proses penanaman, untuk sayuran seperti sayur putih, kangkung, bayam, itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan untuk melakukan panen, Pak. Baik, untuk selanjutnya hasil panen ini didistribusikan kemana, Pak? Untuk hasil panen ini, anggota kelompok mendistribusikan ke pedagang di pasar, dan dari hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada kelompok untuk kebutuhan pembelian bibit dan pembelian keperluan lainnya. Untuk kelebihannya menjadi kas kelompok, begitu Mbak. Baik, untuk penggunaan lahannya sendiri Pak, apakah menggunakan lahan milik warga atau diberikan oleh pemerintah desa atau seperti apa Pak? Ya Mbak, untuk lahan sendiri merupakan lahan warga masyarakat. Dalam hal ini Bapak Yohanes Dimas selaku pemilik lahan tersebut, dan kami sebagai Babin Kamtipmas bersama warga sudah melakukan koordinasi atau menghubungi Bapak Yohanes sebagai pemilik lahan, dan puji Tuhan beliau sendiri mengizinkan untuk menggunakan lahan tersebut, karena lahan tersebut sejak tahun 65 sampai sekarang belum pernah diolah. Begitu Mbak. Baik, tadi kan sudah disebutkan bahwa yang ditanam ini ada sayur, kol dan lain sebagainya Pak ya. Selain sayur, apakah ada rencana untuk menanam buah juga Pak? Untuk menanam buah, kita hanya menanam untuk buah yang umur panjang. Kayaknya kami tidak punya rencana karena lahan ini adalah bukan milik pribadi, milik masyarakat, sehingga itu membutuhkan waktu yang cukup panjang Pak. Jadi kita hanya menanam tanaman yang berumur pendek seperti sayuran, pepaya, dan di dalam juga kami punya rencana untuk membentuk lagi untuk perikanan, Pak. Jadi kami menyiapkan terpal untuk membuat perikanan. Selain perkebunan atau sayuran, ada juga
perikanan. Begitu, Mbak. Baik, berarti targetnya sendiri itu hanya sasarannya olahan sayur saja ya Pak ya, karena terbatas oleh lahan yang terdapat di sana ya Pak ya. Baik Ya, Pak, Mbak. untuk pihak kepolisian kan sudah membuat program untuk membantu ketahanan pangan warga. Lalu apakah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa ataupun provinsi? Untuk sementara bantuan untuk kelompok seperti yang saya bina ini kan belum dikukuhkan oleh pemerintah setempat karena syarat untuk pengukuhan kelompok itu harus 6 bulan, Pak. Jadi kami baru berjalan 1 bulan. Jadi kami berharap ke depan pemerintah setempat bisa mengukuhkan kelompok ini sehingga bisa keperluan anggota seperti bibit sayur atau yang lain-lain bisa menghubungi pemerintah untuk mendapat bantuan. Baik, bantuan seperti apa Pak yang diharapkan dari pemerintah? Bantuan yang kami harapkan itu seperti bibit sayur dan peralatan pertanian karena untuk pengairannya kami menggunakan sumur bor milik warga setempat. Sehingga kami mengharapkan mungkin dari pemerintah bisa menyediakan sumur bor atau menyediakan mesin pompa air untuk kami bisa menyuplai air dari sumber air terdekat. Begitu, Mbak. Baik Pak, saat ini kan sedang pandemi. Nah, apakah saat pandemi seperti ini kegiatan pembinaan ini terhambat Pak? Untuk sementara kegiatan pembinaan ini ya memang terhambat karena kita tidak boleh mengumpulkan lebih dari 20 orang. Sehingga dalam setiap hari keseharian saya selalu dari 30 orang ini saya membagi regu. Jadi regu hari ini 10 orang, besok 10 orang lagi, jadi tidak satu kali serentak 30 orang ini bekerja. Tapi kita membagi shift-shiftan sehingga mengurangi penyebaran COVID ini, kita tetap mematuhi protokol kesehatan, Pak. Baik, berarti sudah terdapat antisipasi yang dilakukan ya Pak ya. Terakhir Pak, apa harapan Anda ke depannya untuk para petani di Indonesia? Halo Pak Andi. Halo Pak Andi. Ya, halo Mbak. Ya, Pak, terakhir apa harapan Anda ke depannya untuk para petani di Indonesia, Pak? Ya, harapan saya untuk para petani di Indonesia, semoga tetap berusaha, tetap membuat yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di masa pandemi ini. Jangan patah semangat, tetap semangat untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Baik, kita sama-sama berdoa semoga para petani di Indonesia dapat terus maju dan makmur ya Pak ya, dan pandemi dapat segera berakhir agar ekonomi dapat stabil kembali. Terima kasih Pak Andi telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Salam sehat Pak, sampai jumpa.